Ya, nasib Piala AFF 2024 tak lagi prestisius seperti dulu di mata pendukung timnas Indonesia. Oleh Romeni akhirnya angkat bicara soal tawaran timnas Indonesia. Ternyata Erick Thohir begini. Ada tim khusus untuk urus Martin Paes. Apakah bisa segera bela timnas Indonesia? Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, gelaran Piala AFF 2024 kemungkinan bakal kehilangan kemegahannya di mata para pendukung timnas Indonesia. Hal ini memang tidak lepas dari indikasi yang sudah disampaikan oleh kubu pasukan Merah Putih, di mana mereka sudah tak lagi menjadikan Piala AFF ini sebagai target utama pencapaian prestasi. Nah, melansir dari laman Sora.com, baik pelatih Sinteyong ataupun Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam beberapa kesempatan sudah menyampaikan bahwa sekarang prioritas mereka adalah bersaing di level yang lebih tinggi, yakni di tingkatan benua Asia. Tentu saja keputusan tersebut membuat gelaran Piala AFF yang selama ini menjadi turnamen primadona bagi para pendukung timnas Indonesia, karena memang paling realistis untuk menjadi juara harus kehilangan pamornya. Bisa dikatakan gelaran Piala AFF 2024 nanti hanya akan menjadi turnamen hiburan saja bagi para pendukung pasukan Merah Putih. Terlebih lagi waktu yang berdekatan dengan penyelenggaraan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga, serta tidak masuknya Piala AFF dalam agenda FIFA, ini membuat timnas Indonesia kemungkinan besar tak bisa diperkuat oleh para pemain terbaiknya. Itu berarti gelaran ini nantinya tak lebih sebagai ajang pematangan skuad yang bermaterikan pemain seadanya belaka. Apalagi dalam perjalanannya, sebagaimana melansir laman Sora.com, Coach Sinteyong dan PSSI juga memberikan opsi bahwa pemain yang diturunkan nantinya adalah pemain dengan kekuatan lokal. Hal ini juga seolah telah mendapatkan jawaban seiring dengan gerak-gerik Coach Shin yang memberikan like dalam sebuah unggahan yang membahas opsi Nova Arianto sebagai pelatih timnas Indonesia senior di perhelatan Piala AFF 2024 mendatang. Ya, jika benar nantinya akan ada dua timnas Indonesia di mana kekuatan utama akan fokus di kualifikasi Piala Dunia 2026, sementara kekuatan kedua akan dimainkan di Piala AFF, maka akan sangat jelas jika event 2 tahunan tersebut akan kehilangan level prestisnya. Pasalnya, tanpa adanya animo tinggi dari para supporter timnas Indonesia dan pemikiran yang beranggapan bahwa Piala AFF 2024 ini hanyalah turnamen level kedua yang diikuti oleh pasukan Garuda, maka gaung dari perhelatan ini tentu saja tak akan sehingar-bingar edisi-edisi sebelumnya. Dan itu artinya nasib Piala AFF mungkin akan seperti Copa America 2024 ini. Turnamennya ada, namun hingar-bingarnya tak terlalu karena tertutup oleh Euro 2024 yang diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan. Kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Ole Romeni akhirnya memberikan tanggapan soal rumor dirinya akan bermain untuk timnas Indonesia. Ole mengaku bahwa dia sudah bertemu dengan Erick Thohir beberapa waktu yang lalu. Ketua PSSI tersebut sudah memberikan tawaran kepada pemain FC Utrecht tersebut. Ole memang menjadi salah satu incaran PSSI untuk dinaturalisasi. Striker FC Utrecht tersebut dibutuhkan untuk mempertajam lini depan timnas Indonesia. Lini depan timnas Indonesia memang masih menjadi sisi yang paling lemah dalam skuad timnas Indonesia saat ini. Pemain seperti Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan Rafael Struijk dirasa masih belum bisa menjadi andalan untuk lini depan timnas Indonesia. Timnas Indonesia sepertinya membutuhkan pemain yang punya kemampuan yang bisa mengkonversi satu peluang menjadi gol. Dan sosok Ole adalah sosok striker yang dirasa mampu untuk menjawab harapan fans timnas Indonesia untuk sosok striker yang haus gol. Karena alasan inilah fans timnas Indonesia selalu mendesak PSSI dan Erick Thohir untuk segera memproses naturalisasi Ole Romeni. Setelah beberapa waktu, Ole akhirnya buka suara soal rumor dia akan dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia.
Ole menjelaskan bahwa Erick Thohir sudah melakukan kontak dengan agen sang pemain, bahkan mereka bertiga sudah bertemu secara online atau FaceTime. Dalam pembicaraan tersebut, Ole sudah memberikan kejelasan tentang apa yang dia mau. Erick Thohir selaku perwakilan PSSI juga sudah menyampaikan maksud mereka menghubungi Ole Romeni. Secara terang-terangan, Erick meminta agar Ole mau bermain untuk timnas Indonesia dan bersedia untuk dinaturalisasi. Saya berkata kepada Ketua Umum PSSI dan mereka mengatakan apa yang mereka mau. Mereka ingin saya memperkuat timnas Indonesia. Saya pun mendengarkan apa yang mereka sampaikan dan meresapinya, kata Ole. Pemain FC Utrecht tersebut juga menjelaskan tentang silsilah keluarganya. Ternyata keturunan Ole diperoleh dari sang nenek yang lahir di Indonesia, sehingga sudah jelas jika Ole adalah pemain keturunan asli Indonesia. Oh ya, nenek saya lahir di Indonesia, begitu juga dengan ibu saya dulu, ujar Ole. Tidak hanya Ole Romeni, ada beberapa pemain keturunan yang sedang diusahakan oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Ada nama Kevin Dix, Martin Paes, bahkan sosok Emil Audero yang dulu sempat menolak timnas Indonesia. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir. Anggota Esko PSSI Arya Sinulinga bicara tentang kabar terbaru terkait Martin Paes. Paes sudah menjalani sumpah WNI pada beberapa waktu yang lalu. Namun dia belum bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Masalah capsnya di timnas kelompok umur Belanda membuat proses perpindahan federasinya tidak berjalan mulus. Saat ini kasusnya sedang dibawa ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS dan Arya Sinulinga menjelaskan PSSI terus bekerja keras agar Paes bisa segera tersedia untuk timnas Indonesia. Salah satunya dengan mendapatkan dukungan dari tim legal yang bergerak di bawah komando Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tim itu dipastikan menguasai hukum olahraga dan siap berjuang demi membawa Paes ke dalam skuad Garuda. Kami didukung yang namanya tim legal, tim lawyer. Jadi Pak Erick juga punya tim lawyer yang mengerti mengenai sport di internasional ya. Jadi paham tentang hukum-hukum sport untuk internasional. Tim Pak Erick ada juga yang seperti itu, kata Arya Sinulinga. PSSI juga mendengarkan beberapa masukan yang diberikan dari semua pihak. Tentunya perlu langkah tepat agar semua usaha ini bisa menghasilkan keputusan terbaik. Jadi semua kemungkinan itu sudah dibahas, dipertimbangkan secara hukum dan regulasi yang ada di olahraga terutama di FIFA. Arya menambahkan ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan oleh PSSI. Mereka saat ini terus menimbang langkah terbaik terkait masalah Paes. Dia pun berharap agar supporter timnas bisa sabar karena ini adalah masalah hukum dan ada prosedur yang harus dilalui. Ya kan semua celah-celah hukumnya dipertimbangkan. Tapi kan kami tidak bisa sampaikan langkah-langkahnya bagaimana. Namanya kan berjuang secara hukum ya, ada langkahnya lah. Nanti kita siapkan semua dan ini lagi masih terus berjuang, kata Arya Sinulinga.